Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Selasa malam hari tanggal 22 Juli 2025. Kita bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan untuk penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan, berkat Tuhan, segala-galanya. Kita dipelihara sama Tuhan dari hari demi hari, tanggal demi tanggal. Dari kita memasuki bulan Juli, akhirnya sekarang sudah 22 Juli. Sudah makin mendekati 31 Juli. Berarti semakin mendekati kedatangan Tuhan. Selalu saya sampaikan, makin mendekati kedatangan Tuhan. Supaya Bapak Ibu menjadi cerdik, menjadi jemaat gereja Tuhan yang berakal budi. Jadi gereja Tuhan yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana. Supaya kita bersiap-siap selalu menjaga pakaian rohani kita untuk berjumpa layak dengan Tuhan Yesus yang Maha Kudus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan kita mau baca firman Tuhan berurutan pada malam hari ini. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 7. Kemarin kita baca Wahyu pasal 16, sekarang pasal 17, terus kita berurutan sampai nanti Wahyu pasal 22. Berarti puji Tuhan kita dapat membaca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Dan perjanjian lama nanti sampai dari Kejadian sampai kitab Maliaki. Terus sampai kita baca firman Tuhan sampai Yesus datang. Dalam rangka kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, mempersiapkan diri kita untuk hidup kita berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Rahmat kami menyanyikan pujian ini. Suci-suci Allah Bapa, kudus-kudus. Karena sebentar kita membaca dalam Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 7 tentang Babel besar, ibu dari wanita pelacur, dari kekejian bumi. Dunia akan semakin hancur, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kekejian yang tidak layak di hadapan Tuhan. Itu Tuhan murka karena manusia tidak bertobat, tapi manusia banyak hidup di dalam dosa. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari komitmen kita hidup di dalam firman Tuhan. Makin hari kita makin disucikan. Amin. Suci, suci, haleluya. Suci Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, men, haleluya. Bumi, langit, 7 kuasanya, ku pandang saja padamu. Amin, haleluya. Suci, suci, amin, haleluya. Suci, amin, haleluya. Kudus, 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 amin, haleluya. Mari Tuhan sucikanku, amin, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Maha Kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Allah yang di dalam kerajaan surga. Engkau Maha Kudus Bapa. Bumi, langit, semua kami adalah ciptaan Engkau Tuhan. Aku pandang hanya padamu Tuhan Yesus satu-satunya. Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Sempurna Engkau Tuhan. Haleluya. Maha Agung, Maha Kudus, Maha segala-galanya Engkau Tuhan Yesus. Mari kuduskanlah hidupku. Haleluya. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Haleluya. Karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Suci, suci, amin. Suci, amin, haleluya. Kudus,
Kudus, kudus, amin, haleluya. Mari Tuhan suci, kan amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan kau tertinggiku melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, amin. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji namamu yang agung itu, amin, haleluya. Mari Tuhan suci, kan amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini mau baca firman-Mu, Bapa. Kudus, kuduskanlah hidupku ya Tuhan Yesus. Ampuni ya Bapa semua dosa salahku, amin, haleluya. Mari Bapa, kuduskanlah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami siap untuk baca firman-Mu, Bapa. Berfirman Bapa, ku siapkan hati kami, mulut kami untuk baca firman Tuhan. Pikiran kami dikuduskan oleh firman-Mu. Hati kami layak untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba anak-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Selamat malam. Biarlah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Dalam rangka kita menyongsong menantikan kedatangan Tuhan, supaya makin hari hidup kita makin dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 5 ayat 8, berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari hati kita diisi dengan firman Allah, diisi dengan kebenaran Tuhan. Jangan diisi, mohon maaf, jangan diisi dengan perkara-perkara sampah, hati jahat, pikiran jahat, hati yang penuh dengan kebencian. Buang itu semua. Pokoknya barang-barang negatif, sampah-sampah, mohon maaf, buang itu semua, saudara ya. Sebab tanpa kekudusan, di dalam Ibrani 12 ayat 14, tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Saya mau baca. Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dari saat ini sudah cukup lama saya menyampaikan selalu firman Tuhan, supaya mari kita mau mengkuduskan diri kita. Karena Allah itu kudus, Tuhan Yesus Maha Kudus, Roh Kudus Maha Kudus. Tidak ada kekejian masuk di dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Enggak ada. Ya, untuk itu mari sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, pintu surga sedang terbuka. Kita masih hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari persiapkan diri kita. Kita mau berdandan, kita mau perbaiki pakaian rohani kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita mau baca Wahyu pasal 17 ya, ayat 1 sampai 7 tentang penghakiman atas Babel. Siapa Babel itu? Babel bicara keadaan dunia penuh dengan dosa ini, saudara. Mari kita lihat. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Banyak air bicara bumi ini, saudara. Ya, manusia banyak mencari air kehidupan dunia ini, saudara.
Tapi nanti Tuhan akan datang dengan murka yang besar. Karena mereka banyak hidup di dalam pelacur besar, dosa yang besar. Ya, jadi mari ke sini. Dia bilang itu firman Tuhan. Ada keputusan nanti atas Babel. Putusan hukuman yang dahsyat kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Mari kita dengar berikut yang kedua. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan. Penghuni bumi berarti bicara manusia-manusia yang hidup di bumi, manusia yang hidup di dalam dosa. Saya sendiri sudah keliling beberapa negara, saudara ya, di Asia di sini, ya. Banyak mereka di Asia saja ya, termasuk mohon maaf di Indonesia saja. Banyak pelacur dosa. Banyak orang Tuhan, manusia-manusia yang jatuh di dalam perselingkuhan, jatuh di dalam perjinahan, jatuh di dalam pelacuran penuh dengan dosa. Banyak hidup di dalam dosa, dosa, dan dosa. Tuhan marah, saudara, ya, karena mereka tidak bertobat. Seperti saya sudah menyampaikan firman Allah, makanya pentingnya Bapak tolong dibagikan, siarkan kepada banyak orang. Dengan tujuan, mari setiap manusia, setiap kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia sebetulnya, Tuhan mau supaya di dalam diri manusia mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mencerminkan sifat iblis, bukan hidup di dalam dosa, ya. Tapi manusia tidak mau diatur oleh firman Tuhan, tidak mau hidup di dalam kebenaran Tuhan, tapi hidupnya sendiri, saudara. Ya, ayat yang ketiga, dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh dengan tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Sudah saya jelaskan, binatang bicara iblis. 7 bicara apa? Sempurna. Artinya bukan dia sempurna yang murni, tulen, bukan. Kesempurnaan kejahatannya itu. Jadi topnya bicara 10, kebenaran firman Allah itu dibalik menjadi kenajisan. Ya, mereka bertanya 10 artinya penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kekejian, kebalikan dan kebenaran, pembohong, saudara. Ya, jadi berarti sudah dahsyat dosa dan kejahatannya, kebohongannya, kemunafikannya, kekejiannya sudah betul-betul sempurna mereka. Bukan sempurna sejati kebenaran, tapi sempurna hidup di dalam kekejian. Di situ maka Tuhan murka, saudara. Ya, karena mereka tidak mau bertobat. Iblis tidak bertobat. Dalam Yohanes 8:44 itu, bapak pembohong itu. Dan ayat keempat, saudara ya. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian, kenajisan. Nah, ini lihat nih. Penuh dengan kemunafikan seperti seolah-olah emas. Ya, padahal penuh dengan kekejian, penuh dengan tipu daya, maka manusia banyak jatuh, saudara. Ya, karena mereka kelihatannya emas, padahal sebetulnya penuh dengan kemunafikan, kekejian, penuh dengan kejahatan. Maka manusia banyak ikutin mereka. Maka dalam firman Allah dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Maka Bapak Ibu, mari kita mau mencari kebenaran yang sempurna. Itu hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus. Rajin baca Alkitab, dan kita melakukan perkara-perkara kebenaran Tuhan. Rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin berbuat baik. Pokoknya hidup makin hari makin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ayat yang kelima, dan pada dainya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kejian bumi. Saya sudah katakan ibu baik dari gereja Tuhan. Di dalamnya juga banyak manusia-manusia. Ibu bicara manusia-manusia yang penuh dengan kejahatan. Maka disebutkan Babel besar. Berarti kejahatan dunia yang semakin memuncak, saudara. Udah topnya nih, saudara. Ya, jadi jangan nyalakan Tuhan kalau sudah topnya seperti waktu Sodom dan Gomora, air bah Nuh. Mereka semua penuh dengan kejahatan. Disampaikan firman Allah, tidak mau menerima kebenaran Tuhan. Mereka mau hidup di dalam kebenaran dosa. Mereka mau hidup di dalam kekejian, kejahatan si iblis.
Makanya murka Allah turun. Nanti kita mau bahas terus, saudara. Ayat yang ke-6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Melihat darah orang kudus, banyak mereka jahat. Ya, banyak hamba betul dibunuh. Ya, mereka tidak suka kan dengan kebenaran. Ya, mereka mengorbankan banyak anak Tuhan. Ya, untuk mari kita mempertahankan diri kita itu tetap suci dan benar di depan Tuhan. Seperti dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, bila orang benar tetap benar, suci tetap suci. Ya, tapi bagi orang cemar makin cemar, najis makin najis. Hidup sebuah pilihan, tapi mari kita memilih Yesus, sumber kebenaran. Ya, ayat yang ke-7 terakhir. Lalu kata malaikat kepadanya, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10. Siapa itu? Nanti kita bahas besok. Ya, ada kelanjutan ayat 8 sampai 18. Terus kita mau baca berurutan supaya makin hari kita mau lebih dalam dengan Tuhan. Makin hari makin cinta Tuhan dan makin hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Suci, 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 Allah Bapa, Allah yang di dalam surga, men, haleluya. Kudus, kudus, Tuhan Maha Kudus. Mari ya Tuhan, kuduskanlah hidupku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, amin, haleluya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Mari ya Tuhan Yesus, sucikanlah hidupku, amin, haleluya. Marilah Tuhan Yesus, kuduskanlah hidupku, amin, amin. Selamat malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, berpegang kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan, berbahagialah orang suci hatinya akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu kan kepengen jumpa dengan Tuhan ya? Bersama saya rindu-rindu dari yang lalu-lalu, saat ini sampai selama-lamanya. Kita mau hidup bersama Yesus di surga, bahagia kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.